Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rozi dengan NIM akhir 068. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai resume materi mata kuliah Sistem Operasi Tenaga Listrik. Di sini kita akan membawakan 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu mengenai generator excitation system, yang kedua ada generator capability curve, dan yang terakhir ada power generation. Memasuki topik yang pertama, yaitu ada generator excitation system. Apa sih generator excitation system itu? Itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memberikan arus listrik DC atau arus searah ke kumparan medan rotor dari generator sinkron agar terbentuk medan magnet yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik AC di serator. Komponen-komponen dalam generator excitation system diantara lain adalah AVR, Automatic Voltage Regulator, yang kedua ada exciter, bisa berupa DC, AC, atau statik, yang ketiga ada rectifier, biasanya dari DOD atau thyristor, yang keempat ada voltage sensor, yang kelima ada limiter dan protection, untuk menjaga sistem agar tidak terdapat gangguan. Lanjut ke dalam prinsip kerja di generator excitation system, yaitu mula-mula dari awal rotor berputar, timbul medan magnet memotong lilitan stator, timbul tegangan AC di stator, lalu medan magnet di rotor berasal dari arus DC yang disuplai oleh excitation system, lalu excitation system mengatur besarnya DC. Nah, di sini bisa untuk mengontrol tegangan output generator maupun kontrol daya reaktif. Jenis-jenis eksitasi itu ada eksitasi AC, DC, dan statik. Untuk AC sendiri atau brushless itu mempunyai ciri-ciri tanpa sikat dan memakai diode. Untuk yang eksitasi DC itu biasanya berupa generator DC kecil dan mempunyai sikat. Untuk yang eksitasi statik, dia biasanya terdiri dari konverter elektronik dan respon cepat. Kesimpulan dari generator excitation system yaitu adalah sistem eksitasi berfungsi memberikan arus DC ke kumparan medan rotor generator sinkron agar terbentuk medan magnet yang menghasilkan arus AC pada stator. Komponen utama terdiri dari AVR, Automatic Voltage Regulator, yang kedua ada exciter, selanjutnya ada rectifier, voltage sensor, dan yang terakhir ada limiter atau protection. Jenis eksitasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada DC, AC, dan statik. Sistem ini mengatur tegangan keluaran generator dan daya reaktif untuk menjaga kestabilan sistem tenaga. Baik, memasuki materi pembahasan yang kedua mengenai generator capability curve, yaitu adalah kurva yang menggambarkan batas operasi generator sinkron, menunjukkan kombinasi maksimum daya nyata dan daya reaktif yang dapat dihasilkan oleh generator, menentukan area aman operasi agar generator tidak mengalami kerusakan termal atau eksitasi berlebih dan menjaga stabilitas sistem tenaga. Selanjutnya ada apa sih daya aktif dan daya reaktif itu? Oke, yang pertama ada megawatt, itu adalah daya aktif sefasa dengan tegangan, menghasilkan kerja nyata. Yang kedua ada megavar, atau daya reaktif 90 derajat di luar fasa dengan tegangan, penting untuk menjaga tegangan dan mengalirkan daya. Masalah daya reaktif, meskipun tidak membutuhkan input energi, arus tinggi dapat menyebabkan overheat atau panas yang berlebih. Selanjutnya ada daya nyata dan faktor daya. Daya nyata atau MVA megavolt ampere satuannya kombinasi megawatt dan megavar. Dalam sirkuit AC, volt dikali ampere VA menghasilkan daya semu. Nah, dalam listrik AC juga terdapat namanya faktor daya atau rasio daya aktif MW terhadap daya nyata MVA. Untuk power factor sendiri dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dibagi S sama dengan kilowatt dibagi kVA. Dalam listrik AC juga faktor daya atau power factor biasanya disimbolkan dengan cos P.
Batasan serator. Kurva kemampuan menunjukkan batasan MVA akibat arus pada serator. Jika output megavar tinggi, output megawatt harus dikurangi untuk menjaga generator dalam batas MVA. Tujuannya mencegah pemanasan berlebih pada kumparan serator. Selain serator juga ada rotor mempunyai batasan sendiri, yaitu peningkatan output megavar memerlukan peningkatan eksitasi. Peningkatan arus eksitasi menyebabkan pemanasan pada kumparan rotor. Jika output megavar meningkat, output megawatt harus dikurangi untuk menjaga batas pemanasan motor. Selanjutnya ada batasan eksitasi minimum untuk menghindari ketidakstabilan, yaitu dengan cara pengurangan eksitasi yang berlebih menyebabkan tegangan turun, daya reaktif dapat mengalir masuk ke generator dari sistem. Resikonya medan magnet rotor terlalu lemah, generator kehilangan stabilitas dan keluar dari sinkronisme. Solusinya, batas eksitasi minimum ditetapkan untuk mencegah hal ini. Kurva kemampuan generator lengkap. Area operasi aman. Gabungan dari batasan serator, rotor, dan eksitasi minimum membentuk kurva kemampuan generator. Kurva ini menunjukkan area operasi yang aman untuk generator. Penting untuk selalu mengoperasikan generator dalam batas-batas ini untuk menjaga keandalan dan umur peralatan. Selanjutnya, kesimpulan mengenai bahasan generator capability curve. Kurva kapabilitas generator menunjukkan batas operasi aman generator berdasarkan daya nyata, megawatt, dan daya reaktif, atau MVAR. Batasan utama berasal dari yang pertama ada serator dibatasi oleh arus maksimum untuk mencegah panas berlebih, yang kedua ada rotor dibatasi oleh eksitasi maksimum agar tidak terjadi overheat, dan yang terakhir ada eksitasi minimum mencegah hilangnya sinkronisasi akibat medan magnet terlalu lemah. Area di dalam kurva adalah zona operasi aman bagi generator agar tetap andal dan efisien. Selanjutnya mengenai pembahasan yang terakhir yaitu ada power generation. Apa itu power generation? Yaitu suatu generator yang mengubah energi mekanik atau kinetik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik sesuai dengan prinsip hukum Faraday. Komponen dari generator sendiri, yaitu yang pertama ada rotor, yaitu bagian yang berputar, itu terdiri dari belitan medan, field winding, dan yang berfungsi menciptakan medan magnet yang berputar. Medan magnet yang dihasilkan oleh rotor dengan menerapkan arus DC, kebelitan medan mengubahnya menjadi medan elektromagnetik. Yang kedua ada serator. Itu adalah bagian stasioner di mana dia diam dan di dalamnya terdapat rotor, terdiri dari belitan armatur. Arus listrik daya yang dihasilkan mengalir keluar dari belitan armatur ini menuju beban. Jadi medan magnet itu yang dihasilkan oleh serator dan rotor, dia masuk ke belitan armatur ini dan menuju beban. Proses pembangkitan daya. Yang pertama, rotor berputar di dalam serator, satu putaran penuh, rotor menghasilkan satu siklus daya lengkap, misalnya frekuensi yang digunakan pada jaringan listrik di Indonesia yaitu 50 Hz. Yang kedua, perubahan kekuatan medan magnet eksitasi digunakan untuk mengontrol regulasi tegangan, aliran daya reaktif, dan stabilitas sistem. Yang ketiga, penggerak utama, prime mover. Komponen yang memberikan tenaga mekanik untuk memutar rotor, misalnya turbin uap atau turbin gas, gubernur pada penggerak utama mengontrol kecepatan putaran. Dalam suatu power generation juga kita membutuhkan stabilitas jaringan. Stabilitas jaringan diantaranya ada inersia, generator utilitas besar dengan massa berputar besar, memberikan inersia signifikan pada jaringan, membantu menstabilkan tegangan. Yang kedua ada sinkronisasi. Ini untuk
mencocokkan magnitudo tegangan, frekuensi, dan sudut fasa pada suatu jaringan. Dalam power generation sendiri ada diklasifikasikan berdasarkan sumber energi. Yang pertama itu sumber bahan bakar fosil. Dia terdiri dari dua, yaitu turbin uap dan turbin gas. Jika turbin uap, pembakaran menghasilkan panas untuk merebus air menjadi uap bertekanan yang kemudian memutar turbin. Namun pada turbin gas, dia terjadi pembakaran langsung gas alam yang dicampur udara untuk langsung memutar turbin. Yang kedua ada tenaga hidro atau tenaga air, yaitu menggunakan gaya dan tekanan air untuk memutar turbin. Misalnya dalam bendungan Hoover atau mungkin yang di Indonesia ada PLTA Cirata. Yang ketiga ada tenaga nuklir, yaitu dia memanfaatkan radiasi dari uranium itu sendiri untuk merebus air menjadi uap bertekanan yang kemudian untuk memutar turbin. Selanjutnya ada tenaga angin, yaitu angin menggerakkan turbin untuk menggerakkan generator. Yang selanjutnya ada tenaga surya, yaitu panel fotovoltaik menyerap radiasi matahari untuk menghasilkan daya DC yang kemudian diubah menjadi daya AC menggunakan inverter. Dalam suatu power generation juga terdapat peran Eaton. Yang pertama, yaitu peralatan stasiun. Eaton menyediakan pemutus sirkuit tegangan menengah, switchgear, transformator, dan sistem proteksi untuk stasiun pembangkit. Yang kedua, kondensor sinkron, yaitu mesin berputar yang menyediakan atau menyerap daya reaktif untuk dukungan tegangan dan stabilitas jaringan. Yang ketiga ada solusi energi terbarukan. Itu terlibat dalam instalasi PLTA dan PLTS. Yang keempat ada microgrid. Eaton memimpin solusi microgrid melalui microgrid energy optimizer untuk mengoptimalkan ketahanan dan biaya energi. Kesimpulan dari power generation yaitu, power generation merupakan proses mengubah energi mekanik menjadi energi listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dalam hukum Faraday. Komponen utamanya yaitu ada rotor untuk menghasilkan medan magnet berputar, stator tempat timbulnya tegangan AC, dan prime mover sumber tegangan mekanik, turbin gas, turbin uap, turbin air, dan lain-lain. Proses ini dikontrol agar frekuensi dan tegangan stabil, sinkronisasi. Jenis pembangkit berdasarkan sumber energi yaitu ada fosil dengan turbin uap dan turbin gas, nuklir, air, angin, dan surya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.